Jadi ini koperasi milik pemerintah, termasuk aset-aset nanti milik pemerintah karena dia dibayar oleh negara. Nah itu aja yang membedakan koperasi-koperasi yang lain. Jadi koperasi ini resmi, jelas, terang milik pemerintahan desa. Kalau sudah ada koperasi silahkan saja, boleh saja. Tetapi itu koperasi harus diakui, diputuskan oleh musyawarah khusus desa bahwa itu menjadi milik desa. Jadi namanya Kopdes Desa Merah Putih. Nah bagaimana nanti dengan BUMDes dan lain hubungannya? BUMDesnya kalau sudah maju mau dirubah menjadi koperasi milik desa silahkan. Gak bahaya tak? Dananya ada sebagian dari himbara, pinjaman, dari APBD, dari PBN, juga dari dana desa. Dana desa itu peruntukannya kan bukan untuk koperasi dulu, ini menjadi masalah loh nanti. Dan mereka tidak bisa ngapa-ngapain kalau dana desa terserap di koperasi. Itu poinnya tuh. Coba dari format ini mana yang akan dimasukkan ya ke dalam permodalan koperasi. Kalau akhirnya memang dibuat dari dana desa, harus tahu dulu know-how tentang koperasi. Baru bicara tentang barang ini. Gitu. Dari tadi struktur permodalannya juga sudah beda. Kemudian juga kita kembali lagi kepada definisi yang dari, untuk, dan oleh anggota. Ini harus dipahami. Tadi makanya permodalan pun masuknya ke sebelah mana ya gitu. Naskah akademik non-formal. Menimbang legalitas dan arah Koperasi Merah Putih dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Saat pendahuluan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM memperkenalkan inisiatif baru bernama Koperasi Merah Putih sebagai upaya mendorong penguatan ekonomi kolektif berbasis desa. Dalam beberapa pernyataan publik, Menteri Koperasi menyebut bahwa koperasi ini bersumber dari dana desa dan dimiliki oleh desa. Tujuan utamanya adalah menjadikan koperasi sebagai off-taker hasil pertanian dan sektor strategis desa lainnya. Namun demikian, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan serius dari segi konsistensi hukum dan prinsip dasar perkoperasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang saat ini kembali berlaku sebagai acuan hukum koperasi di Indonesia setelah dibatalkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 12 PUU C 2012. Permasalahan utama dalam kebijakan ini terletak pada potensi ketidaksesuaian antara konsep Koperasi Merah Putih yang bersifat milik desa dan menggunakan dana publik, dana desa, dengan prinsip-prinsip dasar koperasi yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Beberapa pasal penting. Pasal 1 ayat 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 15. Koperasi didirikan oleh orang perseorangan atau oleh badan hukum koperasi. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan serta hibah. Implikasi. Desa sebagai entitas pemerintahan tidak secara eksplisit dimungkinkan menjadi pendiri atau pemilik koperasi. Sumber modal koperasi berasal dari partisipasi anggota, bukan dana publik yang bersifat wajib, seperti dana desa. 32 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 ayat 2. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dana desa diperuntukkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sebagai penyertaan modal tetap pada entitas privat. Art 1. Keanggotaan dan kepemilikan. Koperasi harus dimiliki dan dikendalikan oleh anggota, yaitu warga desa sebagai individu, bukan pemerintah desa sebagai lembaga. Konsep koperasi milik desa menciptakan ambiguitas kepemilikan dan berpotensi menjadikan koperasi sebagai alat pemerintah, bukan gerakan masyarakat. 4.2 Sumber modal. Sumber dana koperasi seharusnya berasal dari simpanan anggota, bukan dari dana desa. Penggunaan dana desa sebagai modal koperasi tanpa skema penyertaan berbasis partisipasi anggota dapat mengarah pada praktik pengelolaan keuangan publik yang tidak transparan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi. 3. Risiko praktis. Koperasi semu
di mana warga hanya menjadi pelengkap legalitas tanpa punya kendali nyata. Kepemimpinan top-down, bukan demokratis. Potensi benturan dengan regulasi keuangan dan pengawasan dana desa. Kesimpulan, Koperasi Merah Putih dalam bentuk saat ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1992, baik dalam aspek keanggotaan, kepemilikan, maupun pembiayaan. Tanpa reformulasi konsep, kebijakan ini berisiko menjauhkan koperasi dari ruh dasarnya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mandiri dan demokratis. 6. Rekomendasi. Rekonstruksi model Koperasi Merah Putih sebagai koperasi warga desa, bukan milik pemerintah desa. 2. Penggunaan dana desa untuk fasilitasi pembentukan koperasi, pelatihan legalitas, sarana, bukan sebagai modal langsung. 3. Penegasan batas antara koperasi dan BUMDes agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan. 4. Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis koperasi desa yang sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992. Penutup. Upaya pemerintah mendorong koperasi desa patut diapresiasi. Namun, agar koperasi tidak menjadi label kosong, pendekatannya harus sejalan dengan prinsip dan hukum yang berlaku. Koperasi yang dibangun dari bawah oleh rakyat adalah jembatan nyata menuju kedaulatan ekonomi, bukan sekadar instrumen kebijakan. Kalau kamu ingin, versi ini bisa saya ubah jadi PDF dengan layout formal atau dijadikan sebagai bahan presentasi juga.